Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis Ustaz Abdul Aziz, yang dimana alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, membahas daripada pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ilangal. Wa minha ijtinabu ma'asil jawarih. Masuk sekarang daripada menjauhkan maksiat-maksiat yang ada di tubuh kita. Maksiat yang ada di tubuh kita disebutkan di dalam kitab ini adalah al-a'dha'us sab'ah, anggota tubuh yang 7 yang harus kita jaga. Ada 7 anggota tubuh di badan kita yang harus kita jaga daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yaitu adalah perut, al-batn. Perut, ntar ada pembahasannya tentang bagaimana menjaga daripada maksiat di dalam perut. Yang kedua yaitu adalah al-lisan, mulut. Yang ketiga yaitu adalah al-ain, kedua mata kita. Yang ketiga kedua mata. Yang keempat yaitu adalah al-udhun, kedua telinga kita. Yang kelima yaitu adalah al-farju, kemaluan kita. Yang keenam yaitu adalah al-yaddu, tangan kita. Yang terakhir yaitu adalah ar-rijlu, kaki kita. Ya. Jadi ada 7 anggota tubuh kita yang harus kita jaga. Gak boleh kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jaga. Maka dikatakan menjauhkan maksiat anggota tubuh. Anggota tubuh yang mana aja? Yang 7 tadi saya sebutin. Nah, di sini pertama dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa amma ma'asil jawarih fa ma'asil batni. Maka adapun maksiat anggota tubuh, yang pertama yaitu adalah maksiatil batn, maksiat perut kita. Ini perut kita harus kita jaga, nggak boleh masuk yang haram-haram. Ya, makanan kita harus perhatiin, nggak boleh masuk yang haram-haram. Apa aja? Mislu aklir riba. Yang pertama yaitu adalah seperti makan uang riba.
makan segala sesuatu yang bentuknya riba. Ya. Riba telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan makanan riba, baik itu dalam bentuk uang ataupun bentuk makanan ataupun dalam bentuk yang lain yang bentuknya itu berlipat ganda, ad'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Kalau kita sering dengar uang aja dah, nggak usah jauh-jauh dah. Kita sering di kalangan kita datang rentenir nawarin pinjaman uang. Minjemin duit 1 juta harus bayar 1,2 juta misal, ini mah. Itu namanya riba. Kalau orang benar-benar niat minjemin 1 juta, ya pulangin 1 juta. Nggak ada mudha'afah, nggak ada berlipat ganda. Kalau ada gandaan di situ, ada lipatan ganda di situ, maka di situ disebut riba. Dan di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita akad, kita terima uang tersebut, kita iakan ijab qabul tersebut, maka uang tersebut langsung jadi uang haram. Tuh. Kalau kita makan untuk perut kita, maka anggota tubuh kita, perut kita nggak terima dengan ibadah. Susah dengan yang baik-baik, hati keras, ya ibadah males, dengerin nasihat mental. Itu kalau orang yang model begitu, liatin makannya gimana tuh orang. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza salahatil jasad, idza salahatil qalb, salahatil jasad. Idza fasadatil qalbu, fasadatil jasad. Apabila orang telah hancur hatinya, maka telah hancur jasadnya. Kalau orang telah baik hatinya, maka telah baik jasadnya. Maknanya apa? Kalau di dalam perut kita, kita isi yang halal-halal, insya Allah ibadah akan rajin, nuntut ilmu akan rajin. Ya, semua yang bentuknya bertakwa kepada Allah, kita akan rajin. Karena perut kita ini, makanan kita ini diisi dengan yang halal-halal. Nggak apa-apa meskipun murah, nggak apa-apa meskipun nggak enak, asalkan halal. Dibandingkan makan enak, dibandingkan tidur enak, dibandingkan jalan-jalan enak, apapun dengan enak, tapi ada riba di situ, tapi ada yang haram di situ. Ingat, hati-hati, ya. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala ada hakun, wa azabullahi hakun. Dan azabnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi hati-hati sama yang namanya perkara uang riba. Baik itu makanan riba, nggak boleh juga. Ya, emang ada makanan riba? Ada. Makanan riba ada. Kalau seandainya kita punya beras 1 liter, ya, ditukar sama beras 1,5 liter, nah itu riba juga namanya. Ya, kita punya beras 1 liter, ditukar beras 1,5 liter, itu riba. Karena ada lipat ganda. Dia pinjam beras nih, ya udah nih saya pinjam beras, dan saya balikin berasnya 1,5 liter, 1,5 liter, itu riba juga, sama nggak boleh. Minjem 1 liter, pulangin 1 liter. Beda kalau orang dulu ada barter modelnya. Kalau orang dulu tuh dagang barter namanya, ya. Orang dagang beras diganti pakai singkong. Nah itu beda masalah, nggak apa-apa. Kalau seandainya beda jenis, itu dikatakan jual beli. Tapi kalau satu jenis ada lipat ganda, maka dikatakan riba. Tadi duit rupiah sama rupiah, minjem 1 juta balikin 1,2 juta, itu riba namanya, karena satu jenis. Tapi kalau rupiah sama dolar, beda jenis. Kan kita kadang-kadang nukerin $100 aja nih, dapatnya 1,3 juta. Ya, kalau memang 1.300 sekarang nih, kalau nggak tahu berapa sekarang dolar nih. Nah itu kalau itu memang jual beli uang, beda jenis, itu mah nggak apa-apa, halal itu mah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang nggak boleh satu jenis, rupiah sama rupiah.
Tuh, itu yang tidak diperbolehkan. Beras sama beras itu yang enggak diperbolehkan. Tapi kalau beras sama singkong boleh nggak? Oh, boleh karena beda jenis. Tuh, paham insyaallah ya. Nah, jadi janganlah kita memakan yang namanya perkara riba. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mati kelaparan. Lebih baik mati kelaparan dibandingkan makan uang riba. Tuh. Aulia solihin, orang-orang soleh terdahulu ya, itu nggak mau makan yang kayak begitu, nggak mau. Syubhat dah, nggak usah riba haram. Syubhat ini nggak tahu halal apa haram, belum tahu. Ya, gimana hukumnya kalau syubhat? Syubhat itu ditinggalkan sama mereka. Tuh, apalagi yang haram, nggak mau mereka makan uang haram. Dan tidak akan mungkin seorang mukmin meninggal dalam keadaan lapar. Tidak akan mungkin. Janjinya Allah dan janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan tempe sama tahu, nasinya banyak, kenyang nggak? Kenyang. Makan sate, nasinya banyak, kenyang juga? Sama-sama nggak? Apa yang kita cari coba? Emang si anakan sate, ya. Cuma yang penting yang kita cari sama-sama ke kenyang. Apa yang kita cari? Sama-sama kenyang. Dan padahal kalau kita emang kadang-kadang si orang zaman sekarang ini ngikutin zaman sekarang, makanya saya suka heran. Orang zaman sekarang ini kebawa sama ini nih media, kebawa sama zaman, ya. Mau makan yang bermodel-model zaman sekarang. Masya Allah. Apa makanan tapi tokoyaki apa tuh namanya? Aduh nggak tahu dah makanan apa tahu ya. Yang macam-macam zaman sekarang makanan. Yang pakai mecin pada doyan pada. Masya Allah. Coba kalau orang dulu tuh, kita lihat orang dulu, ya Allah pagi-pagi enak, apalagi hawa kayak gini, pagi lagi enak nih. Hawa pagi lagi enak nih, singkong rebus, ya Allah pakai kelapa, taburin gula, enak nggak? Masya Allah, ngopi rada kentelan dikit nih bapak, ya salam, lapar ya? Hah? Nah. Orang dulu tuh sehat, padahal saya alhamdulillah saya bersyukur bisa masuk ke sini nih, bisa tahu makanan dulu lagi, ya Allah enak makanan dulu. Dibandingkan makan hotdog, tahu hotdog anjing panas. Lah ya hot panas, dog anjing. Tuh anjing panas ngapain? Masya Allah. Burger, makan burger. Ya Allah. Ya, jadi jangan ngikutin zaman. Ya, sekarang kan dimacem-macemin makanan, dimacem-macem nih. Ya, aci aja banyak kan aci sekarang tuh. Aci itu ya, ada cireng, ada cimol, ada cilok, ada apa lagi? Aci banyak tuh ya, aci ya, Masya Allah. Isinya mecin yang banyak tuh, gurih-gurih dong enak, gurih-gurih nyoy. Ya, tahu bulat tuh, tahu apa bulat sekarang? Masya Allah, ya. Digoreng dadakan 500-an, gurih-gurih nyoy. Ya, macam-macam zaman sekarang ya. Tapi orang dulu tuh nggak ada tuh, nggak kenal mecin orang dulu tuh. Ya, makan kayak garam doang enak. Orang dulu tuh makan ada garamnya. Kalau orang dulu tuh makan harus ada nggak? Ada garam. Sunnah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan kudu ada garam. Ntar tuh kita colek dikit, pakai tangan colek dikit, campurin nasi makan. Iya, itu ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga orang dulu udah bener dah. Orang sekarang gablek semua, salah semua orang sekarang bener. Kalau orang dulu tuh ya, kita benar-benar ngikutin syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu nggak kenal riba, orang dulu nggak kenal riba, nggak ada yang nyamperin ke rumah, orang dulu nggak ada orang dulu bercocok tanam pada semua, nyangkul madi pada semua, nanam singkong, wah masya Allah, ya nggak ada disamperin. Zaman sekarang ini banyak orang-orang nyamperin, rentenir, minjemin apa di SMS-in. Ya zaman sekarang kita nggak tahu tuh nomor, dia tahu aja nomor kita ya. Iya, sampai datang, selamat, Bapak mendapati pinjaman uang 100 juta. Wah, nanan kok. Kalau emang bener lu anterin aja ke rumah gua. Lah iya kalau emang tahu. Lah iya kan bohong nih. Ya, kita ujung-ujungnya ntar disuruh minjem duit. Bapak punya BPKB, modal usaha. Wah, berkarya jaya, sentosa sepanjang masa tiada akhir. Wah kan main.
Ya, macam-macam zaman sekarang. Diajak usaha tapi diajak yang haram. Tuh, jangan. Ya, kita harus perhatiin. Jangan gampang ketipu zaman sekarang. Ya, jangan gampang ketipu. Gadein apa, minjem duit gantinya gede, jangan. Ya, nah ini kudu hati-hati. Ya, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih malam tuh ya, beliau saking jaga-jaganya sama orang bank, itu nggak mau lewat bank tuh, nggak mau naik mobil nih lewat bank, nggak mau putar balik katanya, jangan lewat depan bank katanya. Sampai begitu tuh, kenapa? Beliau takut nanti di hari kiamat disaksikan di hadapan Allah, engkau menyaksikan ada orang jual beli riba di situ, orang pinjam uang riba di situ. Ya kan dikatakan oleh Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjulahum bima kanu ya'malun. Nanti suatu saat akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulut-mulut kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita dengan apa-apa yang kita perbuat. Sampai beliau enggak mau lewat daripada bank putar balik karena takut disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman sekarang keren-kerenan, punya ATM, wah kosong, saldonya kosong. Zaman sekarang ya orang-orang yang tebak udah. Iya, saya tanya itu punya ATM, punya numpang transfer dong, 200.000, ya bib kosong ya. Nah, lu ngapain kosong punya ATM, dosa-dosain aja. Lah iya, kali pengusaha memang usahanya harus jual beli transfer kali. Ya, Bib itu hukum ATM di mana? Hukum ATM nggak apa-apa. Ya, hukum ATM nggak apa-apa. Cuman kita semua nih salafun soleh, jaga-jaga ihtiyat namanya. Ya, kita orang-orang soleh nih, para habaib ini nggak ada yang punya ATM, nggak ada. Duit itu taruh aja di rumah. Jangan takutan hilang duit di ATM, takutan hilang. Masya Allah. Akhirnya diambil sama Cina badan. Nggak hilang sama di rumah, diambil sama orang-orang asing dan asing. Nggak tahu kita siapa yang gunain tuh duit kita, diputerin kemana kita nggak tahu kan. Kita setoran aja, duit kita diputerin kemana kita nggak tahu. Tuh, kudu hati-hati zaman sekarang. Mungkin orang dulu bener gak berkah, nggak ada hubungan sama gitu-gituan tuh orang dulu, nggak ada hubungan sama bank. Nah, makanya zaman sekarang kita kudu hati-hati. Nggak usah deh, kalau emang kita nggak punya uang, ngapain punya ATM, ngapain? Ya, punya duit 100.000, 200.000, kantongin aja udah. Kalau emang ada rezeki kita, kalau emang hilang berarti bukan rezeki kita. Kudu kuat, iman begitu kudu kuat. Taruh di rumah, mau miliaran lagi. Saya punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Syal Atas, nggak pernah naruh duit di bank, naruh duit di rumah aja udah. Lagi pula kalau saya saranin, kalau orang kaya beli brankas aja, apa repotnya sih beli brankas ya, duitnya taruh brankas, nggak ada nyolong, tenang aja, kodenya kita doang yang tahu, begitu deh. Kalau memang kita mau jaga-jaga juga kali, jangan pakai taruh di bank, wah repot, masya Allah. Ya kita kalau mau ngambil duit nih, ngambil duit banyak nih di bank nih, bikin janji dulu, 1 hari atau 2 hari baru bisa diambil, ya duit kita. Iya, kita kadang duit kita sampai susah ngambilnya. Iya, kadang-kadang kita udah tahu tapi masih bego aja, masih ngikutin aja kadang-kadang. Udah ngapain? Taruh di rumah, ya. Nah, makanya punya karpet yang keluar duit enak, tuh, ya. Bisa nggak? Bisa. Bittaqwallah, bertakwa kepada Allah. Kita punya karpet keluar duit, tenang aja. Tuh, ya. Nah, jadi kudu hati-hati sama perkara-perkara yang namanya riba.